Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yusuf Rahmadiatullah, NIM 3 digit terakhir 025 dari TRO Angkatan 2024, Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro. Saya di sini akan memaparkan atau menjelaskan dasar sistem kontrol listrik, dual starter, dan software CAD/SIMU. Oke, langsung saja kita lanjut. Konsep dasar motor listrik. Kontrol motor listrik adalah sistem untuk mengatur, mengendalikan, dan melindungi motor listrik agar bekerja sesuai kebutuhan, kecepatan, arah torsi, waktu operasi. Prinsip kerja kontrol klasik bertumpu pada pemanfaatan kontak NO atau normally open dan NC atau normally close yang disusun dalam rangkaian tertentu untuk mengendalikan aliran listrik ke motor. Next. Di sini ada jenis kontrol, ada kontrol klasik dan kontrol modern. Poinnya kontrol klasik itu ada menggunakan kontaktor, relay, dan MCB. Dan untuk kontrol modernnya sekarang itu menggunakan PLC sebagai CPU dan input-outputnya, inverter atau VFD, variable frequency drive, dan sensor otomatis. Lanjut. Penerapan di industri. Pertama ada industri manufaktur, pengolahan, transportasi, industri energi. Oke, buat yang manufaktur dulu. Dalam industri manufaktur, kontrol motor listrik menggerakkan konveyor, mesin CNC, dan robot agar bekerja presisi dan otomatis sesuai kebutuhan produksi. Dari sisi pengolahan, pada bidang pengolahan, kontrol motor mengatur pompa, mixer, dan blower agar bekerja stabil dalam proses produksi. Dalam proses transportasi, di sektor transportasi dan utilitas, kontrol motor digunakan pada lift, eskalator, dan crane untuk menjaga keamanan dan efisiensi mobilitas. Sebagai industri energi, kontrol motor mengatur turbin dan sistem pendingin agar pasokan energi stabil dan efisien. Next. Komponen utama yang digunakan dalam sistem dual starter yang akan saya paparkan ini tuh ada saklar. Nomor 1 saklar atau push button. Digunakan untuk menghidupkan start atau mematikan stop motor secara manual. Kedua ada miniatur circuit breaker atau MCB, alat pengaman listrik yang berfungsi memutus aliran arus listrik secara otomatis jika terjadi overload dan konsleting. Lanjut. Terus ada kontaktor. Kontaktor tuh sama halnya seperti saklar, tapi dia diotomatiskan untuk menghubungkan atau memutuskan aliran listrik ke motor. Jadi sistemnya itu dia ada coil di dalamnya dan ada kontak. Nah, perubahan kontak itu tergantung dari pemicu coilnya. Misal coil dikasih tegangan, maka kontak akan berpindah dari NO ke NC. Sama halnya dengan relay. Relay dengan kontaktor tuh hampir sama, tapi penempatan ada penggunaan yang berbeda. Sama-sama kontak otomatis, tapi kalau kontaktor itu untuk daya besar untuk motor. Kalau relay hanya untuk mengendali motor, jadi untuk yang beban kecil, beban ringan. Nah, terus ada off-road relay untuk melindungi motor dari beban dengan pemutus sirkuit kontrol saat diperlukan. Jadi pemasangannya di atasnya itu ada kontaktor, di bawahnya ada off-road relay. Terus selanjutnya ada timer. Timer itu untuk mengatur jeda delay operasi motor sesuai program dibutuhkan. Jadi timer tuh sama halnya ada kontaknya di dalam, tapi kontaknya tuh bekerja dengan jeda atau dengan delay lah. Jadi misal di set 5 detik, dia akan on waktu listrik masuk, dia on pada 5 detik. Itu untuk yang off delay. Dan kebalikannya pada on delay. Untuk on delay. Nah, terus di dalam
di dalam kelistrikan itu ada standarisasi warna kabel fasa. Di sini kita menggunakan PUIL tahun 2000. Nah, untuk apa? Untuk memudahkan identifikasi dan keamanan dalam listrik, warna kabel fasa telah distandarkan dalam PUIL, Persyaratan Umum Instalasi Listrik tahun 2000 yang kita gunakan. Merah sebagai R, kuning sebagai S, hitam sebagai T, biru sebagai netral, dan kuning strip hijau sebagai grounding. Fungsinya memudahkan teknisi dalam pemasangan dan perawatan instalasi, mengurangi resiko kesalahan sambungan, meningkatkan keselamatan kerja pada sistem listrik 3 fasa. Lanjut. Nah, untuk rangkaian dual starter seperti ada yang digambar, saya jelaskan lagi metode paling sederhana untuk menyalakan motor listrik 3 fase dengan cara menghubungkan motor langsung ke sumber listrik melalui kontaktor, singkatnya. Nah, seperti gambar tersebut, ini adalah untuk rangkaian start motor, dan di sini itu rangkaian daya, di sini rangkaian kontrolnya. Jadi di sini itu kontaktor, ini overload relay, ini MCB 3 fase, dan pengendali kontaktor ini ada di rangkaian kontrol yang ini. Ini kontaktornya, coilnya, ini kontaknya. Oke, langsung. Oke, kita lanjutkan ke simulasi. Nah, rangkaiannya seperti ini, tapi saya akan menunjukkan bagaimana cara pembuatannya menggunakan software CAD/SIMU ini. Oke, lanjut. Pertama-tama untuk membuat program seperti ini, kita pertama ke ini new file, atau langsung saja pakai shortcut Ctrl O. Ctrl N atau Ctrl New. Nah, ini kita kalau mau zoom, kita tinggal zoom saja pakai yang ini. Nah, lalu di toolnya sini tuh ada ininya apa? Komponen elemennya. Ini buat fast powernya, ini buat kontak-kontaknya, ini buat motor atau outputnya juga sama, ini juga kontak, ini juga, ini coil dan lampu, ini juga coil sama, ini juga. Nah, di sini di aplikasi atau software CAD/SIMU itu ada gambar 2D-nya. Jadi contoh nyatanya yang di industri, ada yang 3D-nya, dan ini untuk perkabelan atau LAN. Oke, langsung saja kita ke penerapannya atau ke simulasinya. Saya akan menggunakan yang 3 fase ini. Setelah itu, pertama-tama itu saya akan mengambil komponen yang saya butuhkan dulu. Pertama dari sumber listrik, kedua, nah di sini ada MCB. Kita cari MCB yang 3 fase. Nah, ini namanya switch 3 dan 1 fase buat kontrolnya. Nah, oke. Dan di sini ada thermal overload relay-nya atau TOR sini. Terus kontaknya, ini buat kontak NO, ini buat kontak NC, ini buat bentar, ini belum kita gunakan, kita hapus lagi, salah. Kita cari lagi buat push button. Nah, ini push button NO, ini push button NC. Cara membedakannya adalah pada rangkaian atau kontak itu ada simbol-simbolnya, yaitu simbol seperti ini nih. Ini tuh simbolnya. Itu ada di buku standarisasi PUIL, ada tuh simbolnya. Tinggal kalian cari-cari aja. Ini buat emergency atau kayak pentul gini. Terus kita cari buat overload relay-nya, kontaknya, kita pakai kontak NC-nya karena untuk pemutusnya. Terus kita cari lagi apakah ada yang kita butuhkan. Oh, udah nggak ada. Oke, motornya kita belum masukkan, kita pakai yang motor start ini. Grounding juga kita belum masukkan. Nah, ini groundingnya. Kita cari lagi. Nah, kekurangan dari software CAD/SIMU itu
ininya kecil-kecil lah. Jadi harus teliti saat pembuatannya. Nah, ini buat coil kontaktornya ini. Ini buat lampunya, lampu indikator. Nah, yang ini indikator buat tor. Kan sama halnya lambangnya ini. Persamain aja lambangnya. Terus kita cari lagi yang kita butuhkan. Oke, ini enggak. Ini juga enggak. Ini enggak. Ini enggak. Oke, langsung saja. Nah, langsung saja kita susun serapi mungkin. Kita rotate. Nah, ini kita taruh atas saja sini. Ini kita taruh bawahnya sini. Ini kita taruh sini. Oh, kita kurang yang ini nih. Nah, ini yang 3. Nah, kita kurang ini 1. Ini hapus saja karena kita butuhkan 1 bukan 2. Nah, ini sini. Ini sini. Udah, ini buat rangkaian dayanya. Oke, dirasa rangkaian daya udah, langsung saja kita ke kabel, sambung kabel. Nah, di sini tuh ada kabel buat fasa, netral, dan ini buat grounding. Ini juga fasa, ini negatif, tapi ini buat DC. Kalau ini buat AC, yang ini buat DC. Nah, jika kita ingin mengikuti standar dari fuel, kita pakai yang ini saja. Terus kita ambil warnanya, misal merah yang pertama buat R. Tuh. Nah, kita pencet, kita drag. Oke. Ini. Terus ini gini. Sini. Nah. Oke, ini buat warna R-nya udah, langsung kita ke warna kuning. Langsung pencet saja. Kita drag saja langsung. Pastikan ini nyambung dengan pas ya. Nah, paling enak menggunakan mouse. Kalau pakai touchpad tuh sensitivitasnya kurang enak. Kayak saya bikin di kosan. Nah, kekurangan dari software Catsimu juga tuh kita shortcutnya tuh nggak lengkap. Jadi ketika kita udah PW dengan aplikasi lain, kita menggunakan aplikasi Catsimu, jadi kita harus penyesuaian shortcut lagi. Nah, terus ini kan sudah kita pasang kabelnya. Nah, ketika kita ingin memberi penamaan pada komponen, kita ke ini dulu, ke menu ini. Terus kita pencet 2 kali. Nah, kita name. Misal ini namanya MCB 1. MCB 1. Nah, ini kita namain K1 atau kontaktor 1. Ini kita namain tor. Ini kita namain motor. Nah, jadi penamaan itu juga mengaruhi dari kontak-kontak ini. Jika namanya beda, jadi definisinya tuh beda. Jadi misal nih, coil ini namanya K-K, tapi ininya K1. Ketika ini hidup, dia nggak hidup, harus disamain namanya. Karena itu juga jenis dari rangkaian kontrol juga kayak gitu. Buat definisi namanya harus sama. Oke, lanjut kita buat rangkaian kontrol di sini. Pertama kita buat ini dari MCB-nya yang MCB 1 fast. Setelah itu kita ke emergency, tombol emergency atau buat pengaman. Terus overload relay juga buat pengaman. Terus tombol NO atau push button NO bawahnya sini aja. Sini, terus push button NC. Sini aja NC-nya. Nah, kontak bantu NO taruh sini aja buat latching ya, buat penguncinya dari kontaktor 1 ini buat penguncinya. Jadi kalau nggak ada latchingnya dia nggak ngunci, sekali tekan saja. Terus buat ini kayaknya ini nggak usah kita pakai, yang juga nggak apa-apa. Nanti saja dulu kita gantinya. Oke, kita pasangi kabel lagi. Nah, di sini aku akan mengambil sumber dari kabel hitam atau kabel T. Tinggal kita sambung saja.
ini gini, ini gini, ini gini, ini gini. Nah, oke, setelah itu kita ke kabel netral. Belum, kita ke latchingnya belum kita masukkan. Nah, oke. Setelah itu kita ke kabel netral, tarik saja netralnya ke sini. Terserah mau lewat sini boleh. Aku mau lewat sini aja. Sini. 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 Nah, sini. Jadi yang dikontrol itu kabel fasanya atau sumber arus fasa. Nah, netralnya kita tinggal sambungkan langsung aja ke koilnya. Jadi coil ini membutuhkan fasa sama netral buat dia on. Nah, kita ngontrol yang fasanya saja. Setelah itu kita buat penamaannya. Nih, jika MCB ini sama, dia akan penekanannya akan sama. Contoh halnya seperti ini. MCB itu 1 ya. Oke, contoh seperti ini. Nah, bentar, ini masih beda penamaannya. Sepertinya yang di sana nggak spasi. Nah, ini spasi. Nah, misal coba kita ketikkan. Nah, kan harusnya ini kita namanya beda. Jadi penekanannya nggak bareng. Kita off dulu. Ini kita ganti MCB 2. MCB 2. Setelah itu ini buat emergency atau kita singkat MMG. Ini buat thermal forward relay-nya atau kita singkat saja ke TOR. Ini PB on, kita tulis saja on di sini. Ini buat off. Nah, ini juga kita harus samakan. Karena kalau kita nggak samakan, dia nggak akan memicu dari kontak ini, kontak utama buat motornya. Ini kita tulis K1 seperti yang ada di situ, seperti ini. Nah, sini kan ada kontak bantu. Nah, gimana kita untuk bikin latching? Nah, caranya itu tinggal kontak bantunya kita samain aja penamaannya sama coilnya. Cara kerjanya adalah jika ini on, otomatis kontak bantu ini on. Jadi langsung dari listrik yang mulanya dari sini, ketika ini on, jadi listrik tuh langsung lari ke sini nih. Nah, lewat sini. Kalau udah lewat sini, otomatis ini kan udah nyala, ini udah ketekan, udah tertutup gara-gara ininya udah on, otomatis tuh dia ngunci, jadinya ngunci. Ini di off kan, ini di on kan, nggak ada berpengaruhnya, kecuali kalau tombol off kita off kan, jadi ini terputus, ini otomatis terputus. Contoh kita belum namain dulu, kita lihat tuh kan, dia nyalanya hanya sesaat. Nah misal kita ini kan, kita K1 samain. Nah, ini kita lihat tuh, dia akan ngunci. Nah, ini juga on nih, karena ini coil ini sama kontak itu satu komponen tuh. Oke, off on tinggal gini aja. Nah, misal pakai ini juga bisa. Nah, ini TOR, karena fungsi TOR buat jika ada overload dari motor, dia langsung buka otomatis. Ini udah cut off, di sini juga udah cut off. Ini juga emergency juga sama, buat cut off ini. Nah, oke, kita pasang lampunya. Ini kan ada lampu nih. Pemasangannya tinggal kita giniin aja. Kita mau pemasangan pisah nih, kita pisah pemasangannya. Oke, kita pisah, misal lampu indikator on di sini. Oke, kita pasang ini. Aku akan menggunakan dua lampu, jadi ada indikator on sama indikator off. Nah, indikator on, nah ini tinggal kita copy caranya. Nah ini, salah, sorry. Nah, sorry, aku salah copy ini sama ini. Nah, kita copy saja. Ini hanya menggunakan prinsip rangkaian bergantian saja. Misal ini lampu on,
Ini yang ini lampu off. Off. Oke. Nah, sini kita pasang ini kontak NC, karena ketika lampu on dia akan memutus, jadi ini off. Coba kita pasang satu. Nah, terus kita ke ini nih, kabel lah ini. Kita pakai yang ini aja, samain pasanya. Set. Jangan di sini. Kebiasaan. Nah, kita pasang sesudah sini aja. Nah, sini aja. Karena prinsipnya jika tombol ini ditekan, otomatis harusnya semua mati karena ini buat emergency. Atau kalau kita mau buat motor mati saja ini hidup terus tanpa kita memencet emergency juga ini mau hidup, kita pasangnya di atas emergency buat kabelnya. Tapi kalau kita mau pas emergency ditekan dia off juga semuanya, kita pasang di sini. Misal kita pasang di sini, kita tarik ke atas sini, kita tarik ke sini, kita tarik ke bawahnya. Nah, terus ini gimana? Kita butuh kontak NO. Ambil NO. Nah, taruh sini aja. Terus kita ambil kabel lagi, pakai kabel lagi. Ini samain aja. Jangan, karena kalau disamain nanti bareng hidupnya. Ini kita pakai yang sini. Nah, kita ambil dari jalur ini. Nah, oke. Prinsipnya ya cuma bergantian aja ini sebenarnya. Cuma ini pemasangannya yang saya taruh di sini, jadi agak kelihatannya kurang rapi aja. Tapi prinsipnya tetap sama. Ini buat lampu overload ya di sini. Nah, kita tinggal masukin aja alamat overloadnya, kita tor. Nah, nanti jika tor aktif, ini akan aktif. Berkaliber ini langsung sumber aja karena sudah. Oke, netralnya kita belum masang. Oke. Netral tinggal kita jumper saja gini sini. Nah, sama ini juga samain aja nggak apa-apa. Oke, ketika ini MCB on, nah lampu indikator tor dia akan berkedip. Atau dengan halnya kalau kita bikin gini, misal inisiasinya gini, inisiasinya kita bikin ketika tornya aktif, dia nih akan kedip-kedip. Jadi pas tornya aktif, ini off dan ini berkedip-kedip. Kita bikin pakai yang ini. Nah, ini pakai yang NO. Jadi ketika tor aktif, dia akan kedip-kedip. Kita masukkan alamatnya tor. Nah, ini kurang geser. Nah, geser, oke. Pasang kabel lagi tadi. Nah, mana ya? Oh, ini. Nah, oke. Kita coba. Misal, ini motor nyala. Oke, kita udah hubungkan 3 fase-nya, tapi motor belum nyala karena koilnya belum nyala. Masukkan ini, oke, nyala lampu off-nya. Terus kita nyalakan motornya, motor berputar. Nah, kenapa ini tidak nyala? Karena ini saya lupa buat ngasih namanya. Oke, kita kasih nama, sorry. Nah, oke, kita ulangi lagi tadi. Nah, nih, oke, ini nyala dan motor off mati. Karena motornya on, jadi lampu indikator off mati. Setelah itu, ketika ada beban overload, kita langsung nyalain. Misal ada beban overload nih dari motor, ada load lah. Si tor mendeteksi, langsung kita pencet aja buat simulasinya. Nah, di rangkaian kontrol akan terputus, jadi motornya off, nyala off, dan ini nyala indikator on-nya mati, motor mati, dan lampu tor dia akan berkedip-kedip atau tanda bahaya. Nah, ketika udah nggak overload lagi, kita reset tornya, kita nyalakan lagi.
Nah, setelah itu ada emergency lagi, tapi Tor tidak bisa deteksi. Kita pencet manual dengan tombol emergency. Nah, otomatis lampu off saja yang nyala. Kita nyalain lagi. Ketika kita ini masih siklus normal, masih berjalan dengan normal, setelah itu kita mematikan motor, tinggal kita pencet tombol off. Oke. Sekian dari saya buat simulasi dari rangkaian doll starter motor 3 fas. Nah, gimana sih cara kita buat memberi label penamaannya? Tinggal kita klik teks ini aja. Misal, ini namanya. Oke, kurang lebihnya terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Makasih.